Yang pertama, ma bainal ahya'i qulub. Yang kedua, ma bainal rijlaini, antara dua kaki, kemaluan. Kita kaji mulut itu sampai mampu menjadi. Gara-gara mulut ini orang bisa naik ke tempat setinggi-tingginya, tapi gara mulut ini pula orang bisa jatuh ke tempat serendah-rendahnya. Maka lima yang membuat mulut, gara-gara mulut orang bisa naik, 5 pula yang membuat orang bisa jatuh. Ini akan kita bahas 5. Bapak Ibu mana dulu mau dikaji? Yang membuat naik apa yang membuat jatuh? Terserah Pak Ustaz ya. Tapi saya dengar yang membuat naik. Memang biasanya kalau kita mau menyampaikan sesuatu yang baik-baik, alladzina amanu wa 'amilus shalihati, orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika ashabul jannah. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, orang yang mendustakan ayat kami, ulaika ashabun nar, neraka. Tapi tak selamanya begitu. Kadang-kadang untuk perkara-perkara penting yang haram-haram dulu sebutkan. Haram. Maka setelah saya pikir-pikir, saya sampaikan yang neraka dulu. Karena kalau saya sampaikan yang surga dulu, pas masuk waktu azan, balik deh. Habis isya neraka. Jadi kita bahas dulu yang mengerikan. Gara-gara mulut ini menyebabkan orang masuk neraka jahannam khalidina fiha abadan, dan menyebabkan amal hancur berkeping tak bermakna. 5 penyakit lidah. Yang pertama, syatam, caci maki, sampah, sumpah serapah. Lalu kemudian datang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, inna fulanatan, ada si fulan, tasumun nahar, rajin puasa sunat, puasa Senin Kamis, puasa Asyura 10 Muharram, puasa Ayyamul Bait 11, 2, 13, 14, 15, puasa Nabi Daud alaihissalam. Nabi ini puasa, besok makan, puasa makan. Hebat. Wa taqumul lail, tahajud malam, tiap malam bangun. Tetangganya tiap malam bangun juga. Real Madrid PS Barcelona. Dia tiap malam tahajud, witir, munajat, berdoa. Wa tu'zi jiranaha, tapi lidahnya tajam. Tu'zi, menyakiti, jiran, tetangga, sahabat, kerabat. Kalau bercakap sama dia 5 menit, menit pertama itu aja hati kita tenang. Masuk menit kedua hancur, macam kaca jatuh ke batu, tang, hancur. Kalau ngomong sama dia masuk itu, sebentar Pak, permisi, tak tahan lagi. Bagaimana orang ini ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Hiya finnar, dia masuk neraka. Loh, tahajudnya banyak, witirnya banyak, sedekahnya banyak. Hiya finnar, kata Nabi. La khaira fiha, tak ada kebaikan pada dirinya. Hiya finnar, suasanya terbang, tahajudnya melayang, gara-gara lidah kasar menyakiti hati. Begitulah hebatnya perkara lidah. Inilah yang dikatakan Nabi SAW, ya'ti yaumal qiyamah, ada orang nanti yang mati menghadap Allah pada hari kiamat, menghadap Allah bi salatin, salatnya banyak, wa siyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, tapi ternyata qad syatama hadza, syatam, caci maki, sumpah serapah. Kampret, enak aja gitu orang. Syatama hadza, mencaci maki sebulan, wa qadhafa hadza, membunuh sebulan, mencaci maki, menyumpah serapah. Makanya kita disuruh mencakapkan yang baik-baik. La tubtilu sadaqatikum, janganlah kalian batalkan perbuatan baik bil manni wal adza, dengan mengungkit-ungkit, menyakiti hati orang lain. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun, ucapan yang baik dan pemberian maaf, khairun, lebih baik, min shadaqati yasma'uha adha, daripada bersedekah diiringi dengan perbuatan yang menyakiti hati orang. Ngasihnya 2.000, merepetnya 20.
Makanya jangan nulis saja, macam-macam mungkin. Kalau mau kasih, tak mau tak usah. Tapi jangan pula gara-gara ini, bagus saya tak rela ngasih. Yang bagus tuh ngasih, tapi jangan cakap kasar. Mau kasih, mohon maaf ya Pak, saya belum bisa lagi. Kita tak percaya, masa dia jauh-jauh dari Pulau Jawa minta sumbangan, ongkos tiketnya berapa, pesawatnya berapa, tidak jelas. Stempelnya pun dari kentang, nampak betul palsu. Kita tak percaya, tapi jangan cakap kasih. Apa ibu yang lebih parah lagi, udahlah duit tak ngasih, ngamuk-ngamuk. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara pertama yang menyebabkan orang hilang amalnya gara-gara mulut lidah ini, yang pertama adalah syatam, caci maki, sumpah serapah. Yang kedua apa? Nabi lewat di suatu makam, gara-gara mulut dia. Nabi lewat di suatu makam, lalu Nabi ambil pelepah kurma, fasyaqahu nisfain, dibelahnya menjadi dua, lalu ditancapkannya ke makam ini, ditancapkannya ke makam ini. Sahabat heran, Nabi tak pernah buat begini. Mahadha, ada apa ini ya Rasulullah? Tak pernah kau melakukan ini, kenapa kau tancapkan? Kita kaji masalah mulut. Kata Nabi, innahuma la yu'adzabani, ini dua makam ini diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, mereka diazab bukan karena dosa besar, tapi mereka diazab karena remeh-temeh sepele. Kenapa? Yamshi bin namimah, membawa cakap. Kawan sedih curhat ngomong, tadi cakap si Anu itu sakit betul hatiku, sampai hati dia bercerita bercakap. Lalu kemudian disampaikan, si Anu tadi ngomong sama saya, beli kangkungnya 2 ikat, ngomongnya 2 jam. Disampaikan cakap si A kepada si B oleh si C, maka ini disebut dengan masyaib binamim, berjalan membawa omongan cakap orang, berkelahi orang. Suami istri berkelahi gara-gara dia, si suaminya pula mulutan ngomong, ceritakannya istrinya pada orang, disampaikannya. Zaman dulu orang mengingat omongan orang, diingatnya, disampaikannya. Sekarang enggak, rupanya HP-nya hidup merekam, MP3, disampaikan. Ini cakap sian tadi, hancur, rusak hubungan. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Kalau dulu sihir, magic, santet bisa memisah antara suami dengan istri, antara dua orang yang bersahabat dekat. Tapi sekarang lidah cakap berbisa. Apa namanya? Namimah. Bahasa kitanya adu domba. Siapa punya kerja? Lidah yang tak bertulang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, apalagi dia, inilah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, mengejek orang yang luar biasa. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Maukah kamu memakan bangkai saudaramu maitan? Mayat, sudah bangkai, jadi bangkai busuk baru. Mau kalian makan bangkai saudaramu? Tak ada. Tak ada orang mau makan bangkai saudara. Isu bakso tikus. Banyak orang tak makan bakso. Isu mie ayam pakai ekor tikus. Banyak. Isu KFC tikus. Banyak orang takut makan. Isu McDonald, katanya itu sapi semua sama tai-tainya sekalian masuk, di blender sama ekornya sekalian, semua makan. Yummy. Isu kata orang, tak betul ke tidak, video Allah malam. Lalu kemudian takut orang, tapi tak banyak yang takut ketika Allah mengatakan, ayuhibbu ahadukum, maukah kamu ayakula lahma akhihi, memakan bangkai saudaranya maitan, yang sudah mati, bangkai. Siapa itu? Namanya yang ketiga, riba, gosip, acara aib. Dulu orang menggosip itu mesti berdua, datang ke rumah orang. Kabarnya suami si Anu sudah selingkuh sama si Anu, sudah hampir 3 bulan menikah, begini. Sekarang enggak, dia tinggal duduk di rumah hidup TV. Sudah ada namanya acara riba pagi, riba siang, riba malam. Macam makan obat, kalau tak dimakan tak selera makan.
Dulu orang sibuk memikirkan anak dia. Di mana lah anak saya ini nanti Pak Ustadz ya, sekolah di mana, habis itu kerja di mana, nanti nikah sama siapa. Dulu orang pusing mikirkan anak dia. Sekarang enggak, orang pusing mikirkan anak artis, anak pejabat. Dari mana? Dari acara riba. Suntuk aku minta selera makan. Kenapa? Kira-kira saya pun jamin bebas atau enggak? Riba. Inilah isi dunia ini sekarang. Acara-acara tak kosong daripada riba. Aib pejabat, aib artis, aib ini bongkar semua, ajar terus. Makin banyak penontonnya, makin tinggi ratingnya, makin banyak iklannya. Kenapa iklan banyak? Orang mau jualan. Kenapa dia jualan? Banyak yang nonton. Yang nonton siapa? Orang Islam. Yang punya acara siapa? Orang kafir. Yang punya acara orang kafir, yang nonton orang Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Ini disebut dengan riba, memakan bangkai saudara. Makanya kalau kita tengok majelis bangkai ini, kita duduk, kita tengok arah pembicaraannya sudah mulai semua perbuatan mulut. Teringatnya, biasanya mukadimahnya begitu. Ini bukan menceritakan ayat orang ya. Ini kata Pak Ustadz kemarin ceramah di Masjid Nurul Islam, ini menceritakan orang ini bisa masuk neraka. Teringatnya anak saya. Teringatnya, terkenangnya saya. Teringat sama terkenang. Oleh sebab itu, inilah yang merusak amal ibadah seperti memakan bangkai saudara. Yang keempat, ini disebut dengan qila wa qala. Qila katanya, qala dikatakan qila, qala dikatakan qala katanya. Isu. Syatam, caci maki, namimah, adu domba, ghibah, gosip, qila wa qala, membawa-bawa isu yang ditonton di TV, isu tak tahu benar salahnya, masalah benar salah nomor 16. Yang penting isu ini dulu. Gimana isu-isu sekarang yang paling menarik? Untuk apa mengangkat pemimpin yang muslim kalau suka korupsi? Andai baca Quran korupsi, lebih bagus pemimpin kafir tapi jujur. Dia tak tahu itu benar salah. Yang penting ceritakan, tulis di Facebook, Twitter, BBM, share sana, sebar sini. Dia tak tahu dia seperti tukang kayu yang memikul kayu lapuk. Di dalam kayu itu ada ular berbisa. Yang penting bawa kayu, bawa ke sana, bawa ke sini, bawa ke sana, sebar ke sini. Tak tahu dia di dalam kayu lapuk itu ada ular siap berbisa dan satu saat akan menggigit lehernya, mati. Apa itu? Isu yang terkait paling berbahaya dengan masalah agama. Ini bukan macam-macam. La tattakhidul yahuda wan nasara. Jangan kalian ambil orang Yahudi dan Nasrani aulia menjadi pemimpin. Diulang Allah dalam ayat lain. Ya ayyuhalladzina amanu wa ya beriman, la tattakhizul kafirin. Jangan kalian ambil orang kafir menjadi pemimpin. Bukan tanggung-tanggung ini hukumannya. Wa may yatawallahum minkum. Siapa di antara kalian yang mengangkat pemimpin orang kafir, fa innahu minhum, maka dia bagian dari orang kafir itu. Kafir tak tanggung-tanggung. Jangan mau terjebak di bawah pada dua kotak. Kita sudah dikotakkannya dua. Kamu mau ikut kotak ini, apa kotak ini? Ada orang Islam tapi koruptor, jahat. Ada orang kafir tapi baik. Pilih mana? Jangan mau terjebak pada logika berpikir dia. Saya tidak mau ikut kamu. Ini tak betul, ini tak betul. Islam tak pernah membela yang baik. Islam tak pernah membela orang Muslim yang jahat. Islam pun tidak mengakui orang kafir yang baik. Sedangkan Abu Thalib baik. Tak ada orang lebih baik daripada Abu Thalib. Tetap juga masuk neraka karena akidahnya tak baik.
maka dua-duanya tak betul. Yang betul adalah orang Islam yang jujur. Masih banyak orang Islam yang amanah, yang jujur. Kenapa mau digiring pada dua kotak ini? Kenapa mau otak-otak kita dipersempit? Pakailah otak. Yang dipakai otak, jangan otak-otak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini isu-isu ini luar biasa. Qila wa qala. Katanya. Islam itu bukan agama isu. In ja'akum fasiqun, kalau datang orang fasik kepada kamu, binaba'in, membawa berita, fatabayyanu, klarifikasi. Jangan ada fitnah. Fatabayyanu, klarifikasi. Jangan ada kata-kata yang mendiskreditkan. Ini bukan masalah biasa. Dari mulut ke mulut, MLM, mulut ke mulut, multi level marketing. Kamu nyoblos apa? Hati-hati. Akhirnya berhasil orang kafir lewat Twitter, WhatsApp, Facebook, BBM, MP3, MP4, semua dipakai sarana ini untuk menyebarkan isu. Suatu malam saya ditelepon kawan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya berdoa di rumah anggota legislatif? Boleh. Anggota legislatif baik. Apa salahnya? Ini anggota legislatifnya. Loh, kok bisa? Dia menang di dapil kami Pak Ustaz. Siapa yang pilih? Kami yang pilih. Ini malam selamatannya nih kami diundang. Saya bilang kalian semua yang memilih itu masuk neraka jahanam kalian semua. Yang berdoa ini yang paling panas neraka. Langsung ditutupnya sekarang. Sampai sekarang tak diteleponnya saya. Tak ada tawar menawar. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Apa tak banyak di Jakarta itu ustaz-ustaz, habib-habib? Banyak. Tapi yang jadi masalah dalam dunia demokrasi, suara terbanyak, suara Tuhan. Suara terbanyak, suara Tuhan. Tak ada beda antara profesor, doktor, kiai haji, abaim dengan suara seorang kafir, jahil, bahlul. Sama, one man, one vote, one man, one choice. Satu orang memilih satu suara, harga satu coblos sama. Makanya jangan heran, banyak di sana orang baik, banyak, tapi orang tak baik lebih banyak. Ini orang menyangka ini sudah ramai pengajian kita dari Pak Ustaz, ramai, banyak. Tapi ini berapa? Pekanbaru ini berapa penduduknya? 1.100.000. 1.100.000. DPT daftar pemilih tetap berapa? 300-an. 300.000 mesti memilih. Anggaplah kita ini husnuzon betul, udah dihitung semua, sampai yang dalam kandungan pun dihitung 1.000 lah taruh kita. 1.000. Sementara yang mau memilih 300.000. Sama suaranya semua. Suara orang yang rajin ngaji, yang paham Quran, yang rajin iktikaf, sama suaranya dengan orang yang tak pernah berzikir dengan Allah. Satu orang, satu suara. Luar biasa. Ketika isu ini dikembangkan, siapa punya kerja? Lidah. Apa itu yang dimuliakan Allah? Tapi jangan pula gara-gara ini balik ke rumah ambil gunting gara-gara lidahnya. Jangan. Ini malah saya sampaikan seimbang. 5 pertama lidah, tapi nanti ada kita kaji gara-gara lidah juga menjadi naik ke atas. Mesti disampaikan secara seimbang. Basyiru, berikan kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan buat orang takut kepada agama. Ada surga, ada neraka. Ada baik, ada buruk, ada hitam, ada putih. Fariqun fil jannah, sekelompok masuk surga. Wa fariqun fis sa'ir, sekelompok masuk neraka. Tapi yang paling banyak memasukkan orang lidah, lisan. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Apalagi kerja lidah. Yang terakhir yang kelima, kadzib, bohong, dusta. Friend, di mana? Kami udah nunggu nih, hampir setengah jam dah. Oh, udah di jalan dah, belajar. Rupanya tegak dia tepi jalan depan rumah. Emang betul dia di jalan. Jalan mana? Makanya kalau janjian sama kawan lama datang, dari mana? Aku sudah di jalan. Jalan mana?
Kenapa tak ada kudengar suara kendaraan? Rupanya keluar dari rumah hanya sudah aku sudah di jalan. Inilah orang banyak. Siapa yang punya kerja? Lidah. Makanya tak boleh berdusta. Satu dusta akan disusul dengan dusta berikutnya. Alah, satu kali bohong apalah salahnya? Sekali-sekali, bukan sering-sering kali. Sekali. Habis itu istighfar. Ini bukan masalah. Sekali tipu akan disusul dengan tipu-tipu. Al-kadhib, dusta, induk dari segala dosa, dusta, bohong. Makanya dalam Al-Quran itu wa kunu ma'as-shadiqin, hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang jujur, yang tak berdusta. Kita senantiasa memohon supaya dijauhkan daripada dusta, insyaallah. Orang yang berdusta itu tak tanggung-tanggung. Apa kata Nabi? Ayatul munafiqi salasun. Tanda orang munafik 3. Yang pertama dusta. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bicara dusta. Itu yang pertama. Masalah kedua, ketiga nanti itu belakangan. Orang munafik di mana letaknya? Innal munafiqin. Orang munafik fi darkil asfali minan nar. Di keraknya api neraka jahanam. Dan itu berawal dari dusta. Kalau yang didustai itu manusia masih lumayan. Ini yang didustai Allah. Allahu Akbar. Engkau maha besar ya Allah. Allahu Akbar. Engkau maha besar ya Allah. Inna salati wa nusuki. Salat subuh ini jam 7.30. Adakah kedustaan yang lebih hebat daripada ini? Allahu Akbar, Engkau maha besar ya Allah. Yang 7, sengaja tutup pintu, tutup jendela, biar semua suasana agak gelap sedikit. Menipu diri sendiri. Orang tuanya pula yang goblok nanti kasar, tapi agak-agak begitulah. Intipnya anak dari balik pintu. Alhamdulillah, anakku sejak ngaji ini sholat duha sekarang. Gimana kabarnya anak ibu yang udah kuliah semester 1? Alhamdulillah. Dulu tak ada sholat. Dulu cuma sholat subuh aja sama kami. Sholat subuh ke masjid. Tapi sejak kuliah ini sholat duhanya pakai kunut. 30. Allahumma dina fi man hadaita. 30 sholat subuh. Apa ini? Apa ini? Dusta. Yang didustai bukan kawan, bukan orang tua. Yang didustai Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bawah Allah siapa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah di bawah Allah. Wa bil walidaini ihsana. Orang tua di bawah. Ma, pergi sebentar ya. Mau kemana? Ke kampus. Sama siapa? Sama kawan. Ini kawan. Ya, pergilah nak, hati-hati nak. Doakan rumahnya sama boyfriend. Membuat dosa, membuat maksiat, makan bakso 2-3 kali, hamil. Oh, ngamuk orang tua. Kenapa bisa begini, Mama? Sabar, Mama. Mama kan sering ngaji. Innallaha ma'as-sabirin. Apa pula dia ayatnya? Dusta. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman, la takhunu Allah. Jangan kamu khianati Allah. Wa Rasul. Jangan kamu khianati Rasul. Wa takunu amanatikum. Kamu khianati amanah kamu. Wa antum ta'lamun. Bapak kenapa lambat pulang? Kata di Jakarta 2 hari. Banyak betul tugas, lambat pula menteri datang, dirjen itu ini. Rupanya berselingkuh. Nama istri Sophia, selingkuhan Sepia. Tipis-tipis saja. Apa yang dimuliakan Allah? Lidah. Dia silat tak pandai, tapi silat lidah. Bersilat lidah. Siapa punya kerja? Dusta. Inilah diletakkan Quran di atas kepala. Saya bersumpah. Jangan pernah begini bersumpah. Itu orang Kristen. Ini banyaknya orang Islam ini sekarang foto. Tak tahu dia tak. Orang begini dia begini. Ini artinya I swear. Aku bersumpah. Anak Allah ala Bapa Rabbul Kudus. I swear.
Orang Islam tak boleh. Kalau mau begini juga terserahlah. Begini. Kalau begini makan tahu goreng. Tahu kau mak lagi? Tahu tak tahu. Yang gadis-gadis menjulurkan lidah. Banyak orang tuh. Anjing menjulurkan lidah hanya pada dua posisi. Pertama, kehausan. Anjing yang kehausan. Yang kedua, anjing sedang bernafsu. Anjing betina sedang bernafsu. Itu jadi kalau ada perempuan mengirim foto lidah, anjing sedang bernafsu. Nih, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini semua kata Nabi, betul lah. Jadi kalau ada orang mengatakan, mudah aja masuk surga nih Pak Ustaz, jamin 2 masuk surga. Cabang-cabangnya itu lidah tak bertulang, apa bisa dicakapkan? Maka mesti diimbangi yang 5 ini dengan yang 5. Apa pula penyeimbangnya? Maka yang 5 ini seimbang. Pertama, inilah yang pertama kali kita lakukan waktu bangun subuh. Lidah itu pertama diajak ketika terbuka mata, diajak dia pertama berzikir. Zikir. Dengan ribah orang bisa jatuh menjadi pemakan bangkai manusia. Paling bawah. Dulu ada orang Indonesia makan bangkai manusia. Siapa namanya? Sumanto. Sampai ada iklannya. Apapun makanannya, walaupun makan manusia, minumannya tetap teh botol. Sumanto sambil dia makan. Menjadi pemakan manusia, kanibal, menjijikkan, paling bawah. Tapi berkat yang satu ini bisa dia naik ke atas. Yang sudah jatuh tadi, boleh. Masa lalu kita siapa yang tak pernah punya masa lalu? Semua orang pernah punya masa lalu. Sedangkan Nabi Adam aja punya masa lalu, makan buah kuldi, hina. Tapi setelah itu dia naik ke atas. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau kau tidak mengampuni dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Maka anda yang 5 tadi pernah kita lakukan, berhenti, stop, habis ngaji malam ini, berhenti. Saya insya Allah Pak Ustaz, yang 5 ini dulu memang saya lakukan tiap hari, tapi setelah mengaji malam ini, stop semua. Sekarang saya pilih yang 5. Apa itu? Yang pertama, zikir. Begitu bangun subuh, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Mau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Waktu mau makan, bismillah, sependek-pendek. Itu waktu lapar betul tuh. Sudah 3 hari 3 malam tak makan. Bismillah. Tapi kalau sedang tenang, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Boleh, doa baik, tak salah. Saya diundang di salah satu kantor, tak boleh sebut nama kantor. Biar boleh etik. Mau buka puasa bersama, saya kultum menjelang puasa. Pak Ustaz, nanti kalau bisa ceramahnya jangan nyinggung-nyinggung Yesus Kristus. Kenapa? Ini ada jemaat Yesus Kristus ikut buka bersama. Puasa mereka? Enggak, bukanya aja ikut. Itu bunyi suara. Oh, makanlah. Tengok dia. Lama dia berdoa. Yang orang Islam kolak. Lama dia berdoa. Iya, ingat sama Tuhan. Orang Islam tak ada. Udahlah kenyang. Alhamdulillah. Ini walisanan dzakiran. Ya Allah, kasihlah aku lidah yang senantiasa ingat kepada Kau. Makanya kita ingat. Kalau orang Jawa nyebut eling. Kalau nampaknya eling ya Mas, eling. Sampai yang berapa dino iki kok eling maksudnya. Ingat. Karena ketika kita lupa, itulah setan itu datang masuk. Min syarril waswasil khannas, dari bisikan khannas. Khannas dia yang bersembunyi. Kapan dia bersembunyi? Ketika kita lupa. Ketika kita lupa dia bersembunyi. Ketika kita ingat dia bersembunyi. Ketika kita lupa dia keluar. Ingat kita, astagfirullah. Makanya nanti kalau ada orang mengajak yang 5 ini, kabarnya anak saya dulu. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ini jurusnya saya kasih tahu.
Ibu besok pagi belanja sayur, ada yang nepuk bahu, Bu, ya udah tahu anak saya itu hamil 3 bulan ke atas. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Allah la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Insyaallah terbakar dia. Tidak ada jalan lain. Niat kita mau menyelamatkan dia, kita selamat, dia selamat. Selama ini berlanjutkan karena tak enak hati. Saya sebetulnya tak ada niat mau menceritakan aib orang ini, Pak Ustaz. Saya tahu dadanya nanti makan seperti makan atau kenapa kamu ikut juga? Itulah tak enak pula. Nanti kita diam di sana nggak gaul, sombong, sok alim. Alah, sok alim berbuah hari dia ngaji udah berhenti. Ikut grup kami kenapa? Maka perbaiki dengan zikir. Kapan berzikir? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Nanti pulang dari sini berbaring tidur, waktu mau tidur suaminya nanya, gimana mah kabarnya tetangga kita? Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah, bihamdihi, subhanallahil azim. Sampai dia tidur. Habis itu ibu tuh pula, Pak, gimana kabar anak bapak? Dibalas bapak tuh, subhanallah, 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 subhanallah. Bagus dengan memperbanyak zikir. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu an sebelum tidur malam dia berzikir 1000 kali sebelum tidur malam. Sebelum tidur malam zikir. Abu Hurairah sebelum tidur malam berzikir 1000 tasbihah, 1000 kali tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gimana cara ngitung 1000 kali tasbih? Disimpul tadi 1000 uqdah, 1000 kali simpul. Dari petiknya subhanallah, subhanallah. Di Madinah sekarang sudah ada tasbih 1000 biji. Saya kemarin tengok, panjang sekali saya tengok. Panjang, saya tengok rupanya 10 tasbih disambung 1000. Bagus juga. Saya mau beli tak jadi panjang betul, payah benar-benar. 1000 sebelum tidur malam 1000. Daripada sebelum tidur ngobrol, mati malam itu dicabut Israel nyawa, dibuka catatan. Catatan terakhir ngobrolin orang lain. Sebelum tidur cerita aib orang lain. Coba sebelum tidur itu berzikir, istrinya berzikir, suaminya berzikir. Maka saat itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Dia pandai menasihati anaknya, nanti sebelum tidur cuci kaki, cuci tangan, makan obat cacing ya. Cuci kaki, cuci tangan, basuh wajah, kumur-kumur, usap wajah, basuh wajah, basuh tangan, usap kepala, usap telinga, siram kaki, sholat sunat witir sebelum tidur. Kalau mau witir sebelum tidur, atau sholat sunat wudhu. Nanti kalau dia tak mau witir belum tidur, witirnya tengah malam, sholat sunat wudhu, berzikir sebelum tidur, berzikir. Itulah yang menyelamatkan. Datang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya ayul a'mal, apa amal khairun yang paling baik? Apa amal yang paling baik? Apa kata Nabi? Antu fariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia. Wa lisanuka ratubun, lidahmu dalam keadaan basah. Basah kenapa? Bizikrillah, basah karena berzikir dengan Allah. Kalahkan yang 5, yang paling kuat yang pertama zikir. Perempuan tak bisa sholat. Kami ini Pak Ustadz dengan suami kami kalah. Suami kami bisa sholat masjid, suami kami bisa tawaf di Masjidil Haram, suami kami bisa baca Quran. Kami yang sedang, maaf, ini takdir kami sebagai perempuan, ada darah kotor yang keluar selama 7 hari. Amal kami apa? Baca Quran tak bisa, masuk masjid tak bisa, sholat duha, tahajud, witir tak bisa. Apa amal kami Pak Ustaz? Perempuan berhalangan tidak dilarang berzikir. Zikir boleh. Ayat Al-Quran sekalipun kalau maknanya makna doa dan zikir tetap boleh. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ayat Al-Quran. Kenapa boleh dibaca? Karena fungsinya sebagai zikir untuk naik kendaraan. Naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Zikir, zikir, zikir. Diamnya pikir, geraknya zikir. Begitu kata ulama dulu. Orang beriman itu geraknya
Makanya zikir, diamnya pikir. Kalau dia bergerak, zikir. Kalau dia diam, pikir. Orang kafir enggak. Kalau dia bergerak, dosa. Kalau dia diam, ngantuk. Sedangkan orang beriman senantiasa berzikir. Carilah kawan yang membuat kita berzikir. Ikut majelis ilmu yang membuat kita berzikir. Carilah tetangga yang mengajak kita berzikir. Bukan mengajak kita kepada syatam, namimah, ghibah, kazib, dusta. Ini semua akan membawa kepada neraka jahanam. Khalidina fiha abada. Maaf cakap. Sampai mau ke tempat tidur pun orang berzikir bismika Allahumma ahya wa amr. Idza ata ahlahu, kalau seorang laki-laki mendatangi istrinya pun dia tetap berzikir, maka dibacakan doa minta jauh dari setan. Banyak orang sekarang heran anaknya macam setan. Kenapa macam setan nih Pak Ustaz? Jangan heran, setan ikut nyumbang 5%. Karena dulu lupa berzikir baca doa. Heran dia. Setan senyum-senyum aja. Aku itu. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sampai begitulah makna zikir tak lepas dari lidah. Yang kedua, membaca. Ini amalan lidah, membaca Quran. Baca Quran itu amalan apa? Lidah. Mana ada orang baca Quran tak pakai lidah? Baca Quran itu pakai lidah. Makanya ada di belakang itu gambar lidah. Gambar lidah makharijul huruf, macam mana bunyi huruf lidah. Lidah, gigi, waw, mim, yang dari mulut, waw, mim, ba, fa, sa, so, za. Ini gigi. Yang berada dalam ko, a, lain, ha, hamzah di dalam. Yang di ya, sya, jim, kaf, qaf. Ini amal lidah. Maka saya heran nengok orang baca Quran tak pakai lidah. Ada orang baca Quran tak pakai lidah? Ada? Buka Quran. Itu bukan baca Quran, baca koran dia pos. Enggak. Itu meriksa apa titik itu ada bahasa. Oke, lidah. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salihin fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'idhuka an takuna minal jahilin. Amal lidah, belajar Al-Quran, cari guru mengaji. Rubbatanil Quran, berapa banyak orang baca Quran, wal Quran yal'anu, dilaknat Quran. Kenapa bisa dilaknat Quran? Makharijul huruf tak betul. Sa, sya, tha, so, za. Bunyi dia langsung. Kita lanjutkan setelah sholat isya, insyaallah. Masih ada waktu. Ini baru mulut, belum lagi kemaluan. Panjang lagi insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.